Nah, penentuan aktivitas kritis ini nanti akan kita lakukan atau kita hitung juga dengan menggunakan network planning pada materi CPM dan PDM. Ya, itu kelemahan ketiga. Kemudian untuk kelemahan keempat dan lima yang sulit melakukan updating dan penyajiannya kurang sistematis, ya, itu mungkin kalau kita masih lakukan secara manual, tulis tangan atau dengan Excel juga itu masih manual, ya. Tetapi kalau misalnya kita sudah menyajikan jadwal dalam bentuk Microsoft Project, ya, maka nanti proses updating, ya, itu nanti bisa lebih cepat. Jadi untuk masalah keempat ini nanti akan bisa diselesaikan kalau kita menggunakan software, ya. Dalam hal ini tadi kita gunakan Microsoft Project. Sebenarnya software untuk jadwal itu banyak sih. Ada juga Primavera, ya. Kemudian kalau di tempat saya ini yang ada ini itu namanya ini Project Plan, ya, 365. Tapi ini juga saya nggak beli sih. Ini trial, ya, versi trial yang saya punya. Oke, nanti Anda bisa di Microsoft Project kalau sudah menggunakan software, maka updatingnya itu bisa lebih cepat dan penyajiannya itu juga bisa lebih baik, bisa lebih sistematis. Oke, untuk diagram balok sudah selesai. Ada yang mau ditanyakan atau mau disampaikan? Saya persilakan. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Itu cukup jelas. Mudah-mudahan cukup jelas ya. Kalau cukup jelas ya alhamdulillah. Tapi saya kira gampang. Cuma nanti ini apa? Sebaiknya memang Anda buat network planning dulu, baru buat diagram balok ini, supaya nanti di sini tidak terjadi kira-kira, ya. Kira-kira kita menentukan aktivitas itu ada di minggu keberapa. Karena nanti dengan menggunakan network planning, ya, itu nanti bisa dihitung secara matematis. Pekerjaan itu akan dimulai di minggu keberapa atau di hari keberapa dan akan selesai di minggu keberapa atau di hari keberapa. Oke? Cukup jelas? Jelas, Pak. Jelas ya? Halo? Jelas, Jelas ya? Jelas ya? Oke, baik. Nah, yang terakhir di pertemuan kita yang pertama ini, saya masuk ke diagram garis, ya, diagram garis. Nah, diagram garis atau time production graph, ya, ini pertama kali diperkenalkan di Jerman, ya, dengan nama VZ diagram, volume Z diagram. Nah, sayangnya di literatur yang saya punya itu tidak ditentukan, ya, tahunnya itu ditemukan tahun berapa. Tapi coba Anda yang pengen tahu, silakan Anda browsing, ya. Kalau ketemu tahunnya nanti
tolong disampaikan ke saya biar saya lengkapi slide-nya ya, itu di tahun berapa. Nah, penampilannya itu nanti terdiri dari ada yang sumbu X, itu nanti skalanya berupa waktu, dan ada yang sumbu Y, itu skalanya itu itu berupa volume atau bobot pekerjaan. Ya. Nah, sedangkan item pekerjaannya sendiri itu nanti akan digambarkan sebagai sebuah garis miring, yang mana proyeksinya ke sumbu X itu menyatakan waktu mulai dan waktu selesai, sedangkan proyeksinya ke sumbu Y nanti bisa menyatakan volume atau bobot pekerjaannya. Ya. Jadi sumbu X nanti itu adalah waktu, sementara sumbu Y-nya itu adalah volume atau bobot dari pekerjaan. Nah, ini saya ada contoh diagram garis ya. Jadi sebenarnya diagram garis ini contohnya saya ambil dari diagram balok tadi ya. Tetapi kemudian saya pindahkan ke diagram garis. Jadi ini contohnya dari sebuah diagram garis. Nah, Anda perhatikan sumbu X ini adalah waktunya tadi ya. Mulai dari, kalau sini kan mulai dari minggu pertama sampai minggu ke-12 ya. Itu dia di sini. Sedangkan sumbu Y-nya itu nanti adalah volume atau bobot pekerjaan dalam satuan persen. Ya. Nah, sementara pekerjaannya sendiri itu dibuat dalam bentuk garis miring seperti ini. Ya, contoh misalnya pekerjaan fondasi. Ya, kita lihat tadi pekerjaan fondasi itu dia dimulai di minggu kedua, berakhir di minggu ketiga. Berarti di sini mulainya ya di awal minggu kedua dan selesainya di akhir minggu 3. Nah, kalau selesai kan bobotnya kan sudah pasti 100% di sini. Kemudian ditarik garis miringnya. Nah, garis miringnya ini yang sebenarnya merupakan item pekerjaan. Ini yang disebut dengan diagram garis. Ya, contoh lain misalnya pekerjaan pintu jendela. Ini harusnya cuma sampai di sini ya. Yang ini tidak ada. Dimulai di minggu ke-8 sampai minggu ke-10. Nah, ini kan pintu jendela, kalau di sini betul nih 3 minggu. Ini juga salah ya. Ini pintu jendela mulai di minggu ke-8 betul sampai minggu ke-11. Ini ya yang pekerjaan pintu jendela itu ya. Ya. Nah, contoh lain pekerjaan pengecatan, Anda lihat sini 2 minggu, dimulai di minggu ke-11 sampai minggu ke-12. Nah, ini pekerjaan pengecatan ya. Sampai minggu ke-12. Nah, inilah yang disebut dengan nama diagram garis. Nah, kalau di diagram garis ini tidak setiap proyek itu ada. Tapi kalau yang diagram balok tadi itu hampir di setiap proyek itu ada. Nah, mengapa tidak ada? Karena memang diagram garis ini hanya dikhususkan untuk proyek-proyek tertentu. Ya, nanti akan kita lihat. Nah, yang jelas di sini dia menyatakan bahwa semakin besar sudut yang dibentuk ya antara pekerjaan dan garis
sumbu X-nya, maka durasinya akan semakin pendek. Ya, semakin kecil maka durasinya akan semakin panjang. Nah, misalnya ini ya, pekerjaan listrik itu kan 3 minggu nih, 1, 2, 3. Pekerjaan atap itu 4 minggu, 1, 2, 3, 4 ya, ini pekerjaan atap. Nah, lihat sudut pekerjaan atap itu dia lebih kecil dari sudut pekerjaan listrik. Karena memang durasi pekerjaan atap itu lebih panjang daripada durasi pekerjaan listrik. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa penggunaan diagram garis ini memang tidak cocok untuk semua proyek. Nah, paling banyak yang ini ada yang sub-base, kemudian base, kemudian base course, kemudian course ya. Itu item pekerjaannya hanya itu saja. Dan dia tidak bisa saling mendahului. Jadi tidak bisa misalnya base-nya sudah di jadwal base-nya sudah selesai, tapi sub base-nya belum, itu tidak mungkin. Pasti lapisan bawahnya selesai dulu, baru lapisan di atasnya. Ya, jangan sampai lapisan di atasnya sudah selesai, padahal lapisan bawahnya belum selesai. Itu keliru. Ya, jadi memang dibuatkan untuk proyek-proyek yang tipikal, dan kalau boleh dikatakan pekerjaannya itu tidak boleh overlap. Atau misalnya contoh di sini penanaman pipa. Nggak mungkin tanam pipa dulu baru gali tanah kan. Harusnya gali tanah dulu baru tanam pipa. Nah, nggak mungkin tanam pipa sudah selesai gali tanahnya belum. Nah, ini cocok digunakan untuk proyek-proyek yang memang seperti ini. Item pekerjaannya itu hampir sama atau tipikal. Kemudian apalagi namanya, antar pekerjaan tidak boleh saling mendahului. Ya, jadi dia cocok untuk proyek-proyek seperti itu. Nah, kalau untuk bangunan bertingkat banyak, ya menara, tapi yang bangunan bertingkat banyak ini hanya lantai, hanya masternya saja ya, karena dia sebenarnya bukan yang tipikal kan, karena di dalamnya juga variasinya pasti banyak. Menara, tugu, silo ya, jadi terobong asap intinya itu adalah pekerjaan-pekerjaan yang tipikal, tetapi naik ke atas ya, bukan mendatar ya. Itu khusus untuk yang seperti itu. Diagram garis ini kemudian diberi nama Vertical Production Method atau VPM. Nah, ini keunggulannya tentunya hubungan antara waktu dan volume bisa kita lihat ya. Jadi tadi itu ya memang sudah kelihatan antara waktunya dan volume pekerjaannya. Ya, itu keunggulannya. Kemudian sebenarnya sama dengan diagram balok tadi, bahwa aktual dan rencananya itu bisa dilihat dengan jelas. Tapi ini sebenarnya tergantung ya dari kita bagaimana memberikan tanda antara aktual dan rencana. Jadi misalnya ini schedule rencananya.
Kemudian kita mau buat schedule aktualnya. Nah, aktualnya berarti kita tinggal menambahkan garis. Jadi misalnya, oh ini ternyata pekerjaan pondasi ini tidak sampai 3 minggu ya. Ternyata 1 minggu saja sudah selesai ya. Kita buatkan di sini. Nah, misalnya ini pekerjaan pondasi ke sini ini tinggal kita proyeksikan ke bawah, maka dia sudah selesai di sini. Nah, ini harus harus kita buat dengan warna atau dengan tanda sendiri gitu loh. Ya, jadi nah seperti itu. Nah, ini yang aktual, sorry. Jangan kasih garis gini ya. Kasih garis yang ini. Nah, jadi seperti itu. Ya, jadi yang merah itu misalnya actual, yang hitam itu adalah rencana ya atau plan. Kalau misalnya yang lain lagi ada pekerjaan, ini saya copy, ini saya paste ya. Nah, ini kan berarti kita tinggal beri misalnya, oh ini pekerjaan beton. Ternyata pekerjaan beton itu baru selesai misalnya di minggu ke-7. Ya, kita buatkan ini, orang bisa bilang, oh yang rencana itu hitam, yang merah itu adalah realisasinya. Ya, jadi itu kita bisa lihat ya bagaimana penggunaan dari diagram balok. Kemudian perubahan durasi kita bisa lakukan dengan mudah ya. Nah, itu caranya itu tinggal ini aja. Biasanya itu tinggal dipindah-pindahkan seperti itu. Kalau misalnya ternyata pekerjaan fondasi mundur, ya sudah kita mundurkan sampai di minggu ke-4. Ya. Nah, itu yang menjadi keunggulan dari diagram garis. Nah, tetapi kelemahannya juga banyak, yang mana kelemahannya itu mirip-mirip dengan Gancar tadi ya. Yang pertama itu belum menunjukkan aktivitas yang kritis ya, itu sama dengan Gancar tadi. Kemudian sama juga dia tidak bisa memberikan ramalan ya, aktivitas yang akan pengaruh dari keterlambatan suatu aktivitas terhadap penyelesaian proyek secara keseluruhan. Ya, ini juga tidak bisa, ini dia nanti bisa dipecahkan dengan metode yang namanya network planning. Kemudian yang terakhir, jika aktivitas yang digambarkan banyak, maka akan tampak rumit dan sulit untuk dibaca. Sehingga sebenarnya kalau digunakan untuk monitor, dia kurang efektif. Ya. Kecuali untuk proyek-proyek yang tadi saya katakan tipikal. Karena kalau tipikal itu dia tidak mungkin akan saling memotong garisnya. Tapi karena kalau misalnya itemnya beda-beda, maka sebenarnya dia bisa dibaca dengan menggunakan kode atau tanda tertentu. Ya. Nah, kelemahan ini nanti sama juga bisa dipecahkan kalau misalnya kita sudah menggambar network planning, apalagi nanti kalau kita sudah bisa masuk di Microsoft Project.
Oke, sama juga tadi dengan diagram balok bahwa hubungan antar aktivitas ya itu kita tidak bisa untuk melihat. Oke, saya kira untuk diagram garis sudah selesai ya. Jadi memang ini dua jenis penjadwalan yang sederhana ya, dan saya kira dengan melihat ini saja Anda sudah bisa paham ya. Nah, kelemahan-kelemahan tadi baik pada diagram balok maupun diagram garis ini kemudian akan coba kita pecahkan nanti dengan yang namanya network planning. Ya. Oke, saya kira selesai. Ada yang mau ditanyakan? Saya persilakan kalau memang ada yang mau ditanyakan atau yang mau disampaikan. Oke, silakan kalau ada. Ada? Mungkin belum ada. Belum ada ya? Oke, baik. Kalau belum ada, berarti saya kira pertemuan kita pada hari ini ya, saya akhiri di sini dulu ya. Insya Allah kita ketemu lagi nanti minggu depan. Gitu ya? Baik, Pak. Baik. Oke. Iya, Pak. Baik. Kalau sudah tidak ada, saya akhiri ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, siap ya. Terima kasih, Pak. Oke. Terima kasih.